Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Indriawati, NIM 190411100066, penambahan data kelas C. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Orange untuk analisis dan juga visualisasi data. Yang mana di sini saya menggunakan algoritma K-means untuk clusteringnya. Yang pertama, di sini teman-teman bisa download terlebih dahulu untuk aplikasi Orange-nya. Nanti untuk link downloadnya akan saya sertakan di deskripsi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung download dengan mengklik yang ini. Atau bagi pengguna Anaconda, teman-teman tinggal install package-nya pakai ini sama ini. Karena di sini saya menggunakan Anaconda, ya karena itu saya tinggal install pakai package tadi. Terus ini untuk aplikasi Orange yang sudah saya install, lalu di sini tinggal klik launch saja untuk menjalankan aplikasi Orange. Nah, di sini saya sudah buat aplikasi saya sudah buka untuk aplikasi Orange-nya. Lalu sebelum masuk ke bagian analisis data menggunakan algoritma K-means, teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu mengenai K-means clustering. Untuk bagaimana metodenya, untuk contoh-contohnya, dan juga perhitungannya itu bagaimana untuk K-means. Jadi untuk mengimplementasikan nanti untuk analisisnya di Orange Data Mining itu lebih mudah. Selanjutnya yaitu untuk dataset yang akan dianalisis atau akan divisualisasi. Dimana di sini untuk datanya teman-teman bisa download di kaggle.com ini di datasetnya, yang mana untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi blog, dan juga untuk materi mengenai K-means, algoritma K-means akan saya sertakan juga di deskripsi blog. Nah, ini teman-teman bisa download di Kaggle untuk datasetnya, dimana di sini banyak banget untuk datasetnya. Namun di sini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan data yang ada di repository dari Orange Data Mining ini. Nah, yang pertama kali kita harus save terlebih dahulu ya untuk filenya. Di sini saya kasih nama luas 2. Nah, di sini yang pertama yaitu kita bisa klik satu bagian file ini, atau juga bisa kita dengan drag. Jadi tinggal narik yang ini ke sini. Jadi yang kosong ini merupakan kanvasnya ya, kayak kanvas kosongnya, kanvas kosong. Nah, di sini ini untuk masukkan filenya di dalam ini, untuk mini filenya, karena di sini saya menggunakan dataset yang sudah disediakan dari aplikasi Orange Data Mining, jadi saya klik yang di saja. Lalu di sini ada 6 dataset yang sudah disediakan, yaitu ada from selected, ada HPC, BCLC, ada hosting, ada iris, ada Titanic, sama suhu. Di sini saya akan menggunakan yang iris data. Nah, ini merupakan isi dari dataset iris, dimana di sini terdapat 5 field, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, sama iris. Di bagian ini nanti untuk tipe sama role-nya ini bisa diganti. Tapi untuk aplikasi Orange Data Mining ini nanti bisa secara bisa default bisa mendeteksi. Jadi secara default untuk tipenya sama role-nya itu bisa kedeteksi oleh aplikasi Orange ini. Jadi untuk tipenya bisa kedeteksi kalau ini numerik atau apa seperti itu. Karena di sini kita yang paling penting yang dijadikan target yaitu iris, maka yang diklik yang iris ini untuk tadi, untuk nantinya bisa di sini. Di sini kita pakai yang fokusnya ke iris, diklik yang iris, lalu di apply, lalu di close. Setelah itu berarti di file ini sudah ada sudah berisikan data dari iris tadi. Nah, untuk memunculkannya kita bisa menggunakan widget data table. Ini untuk widget file, ini untuk widget
data table, bisa di drag. Fungsi dari atau bisa diklik satu di sini. Fungsi dari data table di sini sendiri yaitu untuk memberikan informasi atau menampilkan data dari iris dari yang kita masukkan di dalam tadi yang kita gunakan. Nah, di sini sebelumnya saya tidak sambungkan terlebih dahulu ya. Ini saya double klik. Nah, di sini tidak ada data yang muncul karena belum disambungkan dengan file tadi. Sedangkan kalau sudah disambungkan, maka di sini akan muncul untuk datanya. Mana di sini di bagian variabelnya saya pilih dengan visualisasi numeric value-nya. Nah, di sini untuk jumlah datanya yang ada di iris yaitu ada 150 data. Bisa dilihat di sini 150 data. Oke, bisa di scroll, lalu saya close saja. Lalu di sini saya akan menggunakan yang clustering yaitu k-means, di mana di sini saya double klik, lalu sini cari yang k-means. Nah, ini. Lalu di k-means kita double klik. Nah, di sini untuk number of cluster ini bisa diisikan. Teman-teman mau clusteringnya ada berapa? Di sini saya menggunakan 3 saja, yaitu nanti ada cluster 1, cluster 2, sama cluster 3. Di sini langsung saya close saja. Nah, ya untuk yang bagian data tabel tadi itu kategori irisnya ada 3, ada iris setosa, ada iris versicolor, dan juga ada iris virginica. Lanjut ke k-means ya. K-means yang tadi clusternya saya buat 3. Lalu untuk melihat apakah yang data yang masuk ke dalam k-means ini data irisnya aja, bukan ada data lainnya, maka bisa dilihat di select row. Kita bisa lihat datanya itu hanya iris aja yang masuk. Oke, di close saja. Lalu selanjutnya kita bisa melihat untuk clusteringnya yaitu menggunakan scatter plot. Di sini saya pakai scatter plot. Di sini untuk scatter plotnya double klik. Nah, ini merupakan tampilan dari penggunaan scatter plot ya. Di sini untuk sini bisa kita ubah mau memakai sepal, length, width, data length, atau zero. Sama juga X untuk yang Terus di sini untuk colornya saya pakai cluster. Terus shape-nya yaitu pakai cluster. Ini bisa diubah kalau mau iris ya silakan. Kalau di sini saya menggunakan cluster. Di sini untuk show color radian ini buat apa ya? Buat mewarnai untuk daerahnya dari clusternya masing-masing. Bisa dicentang, bisa enggak. Nah, di sini dimana di sini yang berwarna biru yang lingkaran ini masuk ke dalam cluster 1, yang segitiga kebalik warna hijau ini masuk ke dalam cluster 3, dan yang X ini tanda silang ini yang warna merah ini masuk ke dalam cluster 2. Selanjutnya yaitu saya akan melihatnya dengan MDS. Pakai MDS untuk clustering untuk widgetnya pakai MDS. Sini. Nah, di sini bisa diketahui ada 3 cluster, di mana ada di sini untuk shape-nya saya bedakan, tidak saya samakan untuk bentuknya. Jadi untuk lebih memudahkan kita mengetahui clusternya, untuk mengetahui bagian clusternya masing-masing. Sini ada C1 dengan lingkaran berwarna biru, ada tanda X atau silang ini untuk cluster 2, dan ada segitiga kebalik warna hijau ini untuk cluster 3. Sini juga bisa di-show untuk color region-nya. Jadi kalau MDS ini secara umumnya itu mirip dengan yang tadi scatter plot. Di sini saya close. Lalu selanjutnya bisa dilihat untuk pakai box plot, dimana di sini diketahui yang masuk ke dalam kategori iris sentosa yaitu cluster 2 dan jumlahnya 50.
Yaitu di sini yang masuk ke dalam kategori irisitosa yaitu cluster 2 dengan jumlahnya 50. Jadi yang masuk ke dalam irisitosa itu hanya cluster 2. Berarti yaitu yang masuk ke dalam kategori iris versicolor yaitu ada 2 cluster, yaitu cluster 1 dan juga cluster 3 dengan jumlah totalnya 50. Dan yang masuk ke dalam kategori iris virginica yaitu ada 2 cluster, ada cluster 1 sama cluster 3 dengan jumlahnya data keseluruhan yaitu 50 untuk iris virginica. Ini untuk box plotnya. Ini saya akan buka bagian scatternya lagi. Lalu untuk shape-nya di sini saya buat iris saja ya. Untuk yang scatter plot, dimana di sini ada untuk colornya saya pakai yang cluster saja. Nah, di sini saya jelaskan ulang yang ini scatter plot. Di sini scatter plot ada 3 cluster, dimana yang berwarna biru untuk cluster 1, yang berwarna merah untuk cluster 2. Karena ini tadi beda ya yang dipilih antara shape-nya, jadi penjelasannya juga jadi beda, agak berbeda, tapi intinya sama. Dimana di sini untuk yang berwarna biru untuk cluster 1, berwarna merah untuk cluster 2, berwarna hijau untuk cluster 3. Di sini untuk lingkaran, ini maksudnya lingkaran itu masuk ke dalam kategori irisitosa, yang tanda silang atau X ini masuk ke dalam kategori iris versicolor, yang segitiga kebalik ini masuk ke dalam bagian iris virginica. Nah, di sini untuk yang berwarna hijau tetapi masuk ke dalam tanda X atau ke dalam iris versicolor, berarti di sini ada versicolor, ada kategori versicolor yang masuk ke dalam cluster 3. Dan di sini ada tanda X juga, tanda silang dengan warna biru. Berarti ada dari kategori versicolor itu masuk ke dalam cluster 1. Nah, di sini untuk segitiga, segitiganya juga ada 2 cluster, di mana yang berwarna biru segitiga kebalik ini, yang iris virginica itu masuk ke dalam cluster 1, dan yang berwarna hijau ini untuk iris virginica yang ini masuk ke dalam cluster 3. Dan untuk yang berwarna merah ini hanya irisitosa, karena yang kita ketahui tadi yang kita baca datanya dari box plot, dimana untuk irisitosa ini hanya masuk ke dalam cluster 2. Yang cluster 2 itu hanya masuk ke kategori irisitosa. Nah, saya kira cukup saya kira untuk scatter plot seperti sekian. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menampilkan tabel yang sudah saya clusterkan pakai Gmemes. Sini data tabel, pakai widget data tabel. Sini bisa saya lihat untuk data tabelnya. Tambahkan datanya, yaitu di sini ditambahkan untuk field cluster, di mana ada cluster 2, C2, C3 sama C1 yang menyebar untuk clusternya. Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.